Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Rahma Arnisa Putri dengan NIM G002361 dengan kelompok A1 atau 2301. Sebelum itu, saya di sini saya akan mempresentasikan terkait laprak anatomi. Sebelum memulai, saya mohon maaf karena saya sedang tidak enak badan, jadi mohon maaf kalau nanti di berjalannya waktu saya sering bersin atau batuk-batuk ya. Oke, saya mulai untuk share screen. Oke, sebentar. Oke, jadi eh, yang pertama tentang laprak anatomi. Yang pertanyaan pertama ini, jadi pertanyaannya itu kan ada gambar itu kan. Terus seorang sepak bola terkenal bernama Bang Dodo baru-baru ini pindah klub bola terjadi karena terus dalam satu match ia mengalami kesakitan karena terkena cedera ACL. Sebagai mahasiswa kedokteran 2023 yang budiman, jelaskan tentang struktur yang ada di struktur yang terkait kasus di atas. Jadi apa aja yang pertama itu yang A itu yang satu A itu apa aja osa yang menyusun articulation terkait ACL injury. Nah, kan di ACL injury itu di bagian lutut ya, itu atau epiphysis distal articulation chain itu disusun oleh osa femur, osa tibia, sama osa fibula gitu. Oke, jadi gambarnya kayak gini, guys. Nah, ini itu tuh di osa femur, terus ini ada osa tibia sama fibulanya gini. Kok gitu. Lanjut ya. Next. Dan yang B itu yang satu B itu pertanyaannya apa aja ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi tersebut. Jadi di di ligamen itu ada beberapa ligamen yang terdapat pada articulation genu. Ada ligamen collateral mediale, ligamen collateral laterale, ligamen patella, ligamen cruciatum anterior et posterior sama ligamen transversum genu. Nih, nah kalau di sini itu tuh lateral condyle of the femurnya, terus ini di, ada posterior ligamennya, terus ini tuh ada medialnya, terus anteriornya tuh di sini, tibialnya ini di sini, gitu pokoknya. Oke, lanjut ya. Salah tuh, bentar ya. Oke, lanjut untuk satu C itu ya satu C itu apa saja otot dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut. Jadi itu ada tiga bagian otot dan tendon. Yang pertama bagian anterior, bagian posterior sama bagian lateral. Bentar ya. Jadi yang pertama itu ada bagian anteriornya, itu adalah musculus rectus femoris, terus ada musculus factus lateralis, terus musculus factus medialis, dan musculus factus intermedialis. Terus kalau yang bagian posterior itu adalah musculus bicefemoris, terus ada musculus semitendinosus, musculus semimembranosa, dan musculus gastrocnemius. Terus yang bagian terakhir itu bagian lateral, itu ada musculus tensor fasciae. Terus untuk tendon-tendonnya itu ada tendon musculus adductor magnus, femur magnus, biceps femoris, popliteus, quadriceps femoris. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Kemudian saya akan lanjut untuk
Selanjutnya yang D itu pertanyaannya itu apa saja bursa khas yang ada pada struktur gitu kan. Yang pertama itu ada dua bursa. Ada bursa anterior sama ada bursa posterior. Tuh. Oke. Jadi ini gambar salah. Maaf. Jadi itu di bursa anterior itu ada yang namanya bursa anterior itu terdiri dari bursa suprapatellaris, bursa prepatellaris, bursa infrapatellaris, superficial, bursa intrapatellaris superficial, bursa infrapatellaris profunda. Terus yang bagian yang posteriornya itu tuh ada bursa posterior disusun oleh recus recessus subpopliteus dan bursa musculus semimembranosus. Lanjut ya. Oke, untuk yang bagian yang 1E itu ada apa saja arteri dan vena, deep vein and the superficial vein gitu kan, yang melewati struktur tersebut dan korelasinya gitu. Jadi itu struktur yang pertama itu kan ada yang ini tuh arteri ya, di arterinya terus yang ini tuh vena. Kalau yang arteri ini, itu tuh struktur ini dilewati oleh arteri popliteal. Terus arteri ini juga itu tuh merupakan tersusun dari arteri femoralis. Nah, ini yang ada di nadi femoralisnya ini, terus ini tuh femoralisnya tuh di sini. Terus, jadi setelah arteri femoralis itu melewati kanalis adductorius, nah arteri tersebut kemudian dinamakan arteri popliteal. Nah, ini melewati kan. Terus tadinya itu di poplitealnya di sini. Nah, kemudian arteri popliteal inilah yang memvaskularisasi artikulatio genu. Arteri ini melewati sisi posterior dari genu, kemudian yaitu melewati facies popliteal dan fossa intercondylaris gitu. Nah, lanjut kemudian untuk yang vena itu tuh struktur struktur genu dilewati oleh vena popliteal di profunda. Nih, kemudian dan vena parva di superficial. Nah, kalau vena itu tuh ada dua jenis yang vena superficial dan vena profunda. Ini ya vena savena tadi ya, savena. Terus yang struktur genu kan tadi ada profunda sama di vena poplite di profunda sama vena subvena dari vena parva di superficial. Nih. Oke, pokoknya itulah. Nah, di vena itu juga ada vena superficial, vena parva. Di sini tuh berfungsi untuk mengangkut darah dari kulit dan jaringan lunak di sekitar lutut dan kaki. Kemudian vena profunda itu tuh atau vena popliteal itu tuh di sini berfungsi dalam mengalirkan darah dari regio yang lebih inferior gitu. Oke, lanjut. Nah, nomor dua itu pertanyaannya gini. Seorang pemain tenis mengalami cedera pada lengan atasnya. Hal ini menurut dokter pemeriksa berpengaruh ke sebuah bangunan saraf pada ujung lengan atas bernama plexus brachialis. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran yang budiman, yang belajar anatomi, nah coba jelaskan tentang plexus brachialis. Jadi sebelumnya tuh yang pertama 2A itu apa sih plexus brachialis itu? Apa fungsinya gitu kan? Nah, plexus brachialis ini jaringan saraf yang terletak di daerah leher dan bahu manusia. Nah, plexus ini berarti jaringan yang teranyam atau terjalin, ya, kayak dianyam gitu kan kelihatannya gitu bentuknya. Sedangkan brachialisnya itu merujuk pada lengan atas atau lengan bawah. Nah, plexus brachialis ini terbentuk oleh serangkaian akar saraf spinal dari tulang belakang leher bagian atas C5 sampai T1. Kemudian akar-akar saraf ini bersatu dan membentuk serabut saraf yang mengatur pergerakan dan sensasi pada lengan atas dan sebagian dada depan. Kemudian untuk fungsinya itu
Kan tadi ditanyain ya yang nomor 22A itu fungsinya juga tuh untuk apa gitu kan. Nah, untuk fungsi utamanya plexus brachialis ini adalah untuk mengirimkan sinyal. Nah, sinyal apa? Sinyal motorik sama sinyal sensorik antara otak dan anggota gerak atas. Nah, seperti kayak apa? Kayak lengan, kayak bahu sama tangan melalui serabut sarafnya. Nah, plexus brachialis ini mengontrol gerakan otot seperti mengangkat dan merentangkan lengan serta mengatur sensasi peradaban, perabaan dan rasa di daerah yang dilayani oleh plexus plexus brachialis. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian pertanyaan nomor 2B, itu pertanyaannya gini. Bagaimana perjalanan dan pembagian plexus brachialis sehingga menjadi nervi di perifer? Saya ulangin, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Jelaskan ramus, truncus, divisi korda, cabang nervus. Jadi, saya akan menjelaskan terkait ramusnya dulu nih. Jadi, untuk yang di ramus itu, brachial plexusnya itu tersusun atas ramus-ramus antara C5 sampai C8 dan T1. Yang mana ramus plexus brachialis itu. Nah, itu tuh ramus-ramus brachialis itu ramus-ramus anterior C5 sampai C8 dan T1. Ramus itu kan sama dengan kayak root gitu kan, kayak akar. Nah, ramus plexus brachialis ini the root of brachial plexus gitu. Intinya ramusnya brachial plexus itu maksudnya ya ramus anterior itu. Jadi bukan ramus yang keluar dari korda spinalisnya. Dari ramus C5 ada cabang yang merupakan nervus dorsal scapular. Dari ramus C5, C6, C7 keluar percabangan. Kemudian C5, C6, C7 tuh keluar ke percabangan kan. Yang merupakan nervus dorsal scapula. Dari ramus C5, C6, dan C7 itu keluar percabangan yang kemudian menjadi satu membentuk nervus thoracic longus. Ini thoracic longus nervusnya itu saraf. Kemudian jadi ini tuh ada nervus-nervus yang dia terbentuk dari cabang ramus, cabang trunkus atau cabang korda, bukan dari misalnya korda yang kayak nervus ulnaris atau nervus radialis gitu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait trunkusnya. Pada bagian inferior leher, ramus plexus brachialis itu bersatu dan membentuk tiga trunkus. Ingat ya, tiga trunkus. Yang pertama itu trunkus superior, kedua trunkus medial, dan ketiga itu trunkus superior. Inferior kan superior, medial, sama inferior. Yang pertama itu superior, itu tuh trunkus superior itu persatuan ramus C5 sampai C6. Ini yang superior. Nah, yang superior ke atas ya. Terus kemudian yang trunkus medial itu kelanjutan ramusnya yaitu C7. Lanjut lagi untuk yang
yang inferior itu ramus C8 sampai T1. Nih, dari trunkus superior terdapat cabang yang merupakan nervus suprascapularis dan nervus subclavius gitu. Dan untuk divisionnya itu tiap trunkus terbagi menjadi divisi anterior dan posterior. Divisi anterior dan dari ketiga trunkus itu menyuplai persarafan ekstremitas superior, kemudian kompartemen anteriornya atau yang dinamakan dengan otot flexor. Divisi posterior dari ketiga trunkus menyuplai persarafan ekstremitas superior kompartemen posterior atau yang dimaksud dengan otot extensor. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait chordsnya ya. Tadi kan ini chordsnya. Nah, chordsnya ini itu ada lateralis, posterior, sama medialis. Ini kan. Ada tiga juga. Kalau kode yang pertama yang lateral ini, itu tuh penyatuan divisi anterior dari trunkus superior dan medial. Nah, ini superior sama medial. Kan, ini sama medial. Kemudian yang korda medialis itu tuh lanjutan divisi anterior dari trunkus inferior. Kemudian, nih, terus kemudian yang posterior itu tuh penyatuan divisi posterior dari ketiga trunkus. Nah, korda lateralis memiliki, kalau yang korda lateralis ini memiliki cabang yang merupakan nervus pectoralis lateral. Nah, untuk yang korda medial itu memiliki tiga percabangan yang merupakan nervus pectoral, ya, medial, medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arms, terus medial cutaneous nerve of forearms, terus yang terakhir itu ada thoracodorsal nerve gitu ya. Jadi saraf di thoracodorsal. Terus yang terakhir saya akan menjelaskan terkait nervousnya. Itu tuh di nervous ini itu tuh ada kode-kodenya juga. Itu tuh disebut dengan kode tersebut akan berlanjut membentuk nervous gitu. Jadi ceritanya dari korda kan membentuk nervous. Terus korda lateralis itu, dari korda lateralis itu kan membentuk yang namanya nervus musculocutaneus. Terus untuk yang medial itu tuh akan membentuk nervus ulnaris. Terus dia tuh kan menyatu dengan medialis juga, korda medialis sama korda lateralis itu kan menyatu kemudian akan membentuk nervus medianus. Nih. Terus yang terakhir itu korda posterior itu membentuk nervus axillaris sama nervus radialis gitu. Yang posterior ini kan membentuk dua percabangan nervus axillaris sama radialis gitu. Oke, lanjut ya. Oke, untuk yang ini kelihatan ya nomornya. Oke, untuk yang 2C itu apa aja pertanyaannya ya? Apa aja nervus yang keluar dari plexus brachialis? Jadi di nervus yang keluar dari plexus brachialis itu ada tiga, fasciculus lateralis, fasciculus medialis, sama fasciculus posterior. Untuk yang lateralis itu ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus atau radius lateral. Untuk yang fasciculus medialis itu ada lima nervusnya yang keluar ya. Itu ada thoracalis medialis, cutaneus brachymedialis, cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris sama nervus medianus atau yang dimaksud dengan radix medial. Kemudian yang fasciculus posterior itu ada lima juga sama kayak yang di medialis. Itu tuh ada nervus subscapularis superior, ada nervus subscapularis inferior, ada nervus radialis, nervus axillaris sama nervus thoracodorsali. Oke, lanjut next. Oke, lanjut ya. Ini jadi di sini itu tuh ada yang namanya pertanyaan nomor 2D itu tuh menurut fungsi motoriknya apa saja muskulus yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Jadi menurut motoriknya. Menurut fungsi motoriknya itu apa saja muskulus yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Jadi itu di sini tuh ada bentar ya. Sebelumnya itu kan sebenarnya itu banyak banget penjelasannya, cuman
Di sini tuh ada pokoknya ada fasciculus lateralis sama fasciculus medialis. Di fasciculus lateralis itu ada nervus thoracalis lateralis, terus di musculotendeus itu nervus musculotendeus itu mengeluarkan yang namanya eh, yang menginervasi nervus coracobrachialis, nah, musculus brachialis, musculus bicep, brachii gitu. Jadi yang mengeluarkannya itu tuh yang di nervus musculotenus. Terus ada nervus medianus atau radius lateral. Terus yang musculus medialis itu yang mengeluarkan tuh cuma di nervus ulnarisnya. Itu tuh mengeluarkan menginervasi ya. Itu tuh musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor corpi ulnaris gitu. Terus untuk yang di posteriornya itu tuh ada fasciculus posterior. Itu tuh yang menginervasi itu ada semuanya sih. Cuman ini aku saya bacakan itu yang nervus subscapularis superior tuh menginervasi musculus subscapularis. Terus yang nervus subscapularis inferior itu menginervasi musculus subscapularis, musculus teres mayor, nervus radialis, gitu. Terus yang di axillaris itu musculus deltoideus sama musculus teres minor. Terus yang di nervus thoracal dorsali itu tuh ada menginervasi musculus latissimus dan musculus teres mayor. Lanjut. Nomor tiga. Hmm, nomor tiga ya. Khusus nomor tiga itu tuh sebutkan apa aja muskulus penyusun regio dorsum ekstremitas superior dan cara mudah menghafalkannya. Jadi sebutkan apa saja muskulus penyusun regio dorsum ekstremitas itu ada empat. Musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus mayor, sama musculus rhomboideus. Rhomboideus minor ya, mohon maaf. Sama musculus levator scapula. Nah, untuk cara menghafalkannya yang mudah itu tuh sebenarnya banyak singkatan, cuman nih aku nemu yang Roma, Romi, dan Leska telat. Itu rhomboideus mayor, rhomboideus minor. Nah, ini mohon maaf ya, minornya belum tertulis. Terus ada levator scapula, trapezius, latnya itu latissimus dorsi. Tuh. Oke. Untuk yang tiga yang bagian satu, nomor tiga yang nomor satu, itu tuh pertanyaannya gini, inervasi dan origo insertio musculus penyusun regio dorsum extremitas superior. Itu yang musculus trapezius itu originnya tuh ada protuberantia occipitalis externa, linea nuke proximalis peneus vertebrae 7 sampai C7 sampai T12. Untuk insertion itu sepertiga lateral clavicula, acromion sama spina scapula. Terus untuk inervasinya itu nervus accessorius, nervus 11. Kemudian untuk yang musculus latissimus dorsi itu tuh ada origonya itu proximal spinosus vertebrae T7 sampai L5, crista iliaca, 3 costa terakhir. Untuk insertionnya itu sulcus intertubecularis humeri. Untuk yang inervasinya itu nervus thoraco-dorsalis gitu. Terus yang untuk yang musculus rhomboideus mayor itu ada yang origonya itu proximal spinosus FTH 2 sampai 5. Untuk insertionnya itu margomedialis scapula. Untuk inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Terus untuk yang rhomboideus minor itu tuh origo proximal. Untuk origonya itu ada proximal spinosus vertebrae C7 sampai T1. Terus ligamennya itu nucae. Terus insertionnya itu margomedialis scapula. Terus untuk inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Terus kalau yang musculus levator scapula itu untuk origonya itu proximal transversus CVC vertebral columna 1 sampai 4. Untuk insertionnya itu margomedialis di scapula di atas spina scapula. Untuk inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Oke, lanjut. Ini gitu. Nah, kok ada gambar ini tuh apa, pemirsa? Ini sebenarnya dinamakan dengan wing scapula. Kayak wings. Namanya aja wings ya. Kayak kayak apa? Sayap gitu kan.
Scapula itu kayak membentuk sayap gitu loh. Nah, istilah wing scapula ini itu tuh mengacu kepada os scapula yang menonjol keluar kayak sarap, kayak sayap, sayap. Kayak sayap kan. Nah, wing scapula ini adalah kondisi langka sebenarnya yang dapat nyebabin terbatasnya aktivitas, jadi itu bikin ganggu gitu kan. Fungsional pada ekstremitas atas, jadi ini tuh kayak ganggu gitu, makanya ini sebenarnya eh, apa kondisi langka ya, bikin ter, bikin terbatas aktivitas kita karena itu apa namanya, pokoknya gitu sakit pokoknya. Nah, scapula ini dapat terjadi karena adanya disfungsi pada otot-otot yang menyusun dan menempel pada os scapula atau pada saraf yang menyuplai otot-otot tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena proses traumatik. Terus ada iatrogenik, terus sama idiopatik yang mengakibatkan cedera, saraf dan kelumpuhan otot serratus anterior, trapezius, dan rhomboid. Nah, sebenarnya di otot scapula ini berperan dalam menjaga batas medial scapula tetap menempel pada dinding posterior toraks dan kelumpuhan pada otot-otot ini akan mengakibatkan tepi medial scapula melebar saat terangkat dari dinding toraks. Nah, selain itu scapula ini dapat berpindah ke medial atau lateral sepanjang dinding toraks posterior karena kontraksi otot yang tidak dilawan oleh otot scapula lain yang berfungsi itu untuk sebagai pembeda. Perbedaan ini berfungsi. Kemudian perbedaan ini dikenal sebagai wing scapula medial atau paralelisис serratus anterior atau wing scapula lateral atau bisa disebut dengan paralelisис trapezius atau rhomboid gitu. Nah, sebenarnya penyebab paling umum dari scapula wings ini sebenarnya itu karena kelumpuhan serratus anteriornya atau suatu disfungsi atau kelainan ya disebabkan oleh traumatik karena neuroproksia akibat trauma benda tumpul, perputaran leher atau pundak yang tidak biasa dan secara tiba-tiba. Nah, atau juga bisa dengan gerakan berulang seperti pada atletik. Untuk yang non traumatiknya itu tuh diakibatkan karena penyakit penyakit akibat virus seperti influenza, tonsillitis bronkitis, poliomielitis, reaksi alergi obat, afordosis obat. Dan untuk yang iatrogeniknya itu karena manipulasi chiropraktik sehingga terjadi lesi pada long thoracic nervusnya. Gitu. Nah, untuk yang the accessory nerve 11 sampai unique origin from spinal cord-nya itu karena ada kelumpuhan pada otot trapeziusnya kan tadi. Dan itu tuh dapat disebabkan oleh cedera pada spinal accessory nerve-nya. Sarafnya itu terletak superficial sehingga rentan terhadap lesi pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Jadi itu sebenarnya tuh scapula itu kok kayak organ yang rentan untuk gitu loh, gitu. Kecelakaan lah gitu ataupun bentuk trauma tubuh lainnya. Namun penyebab paling umum dari kelumpuhan spinal accessory nerve-nya ini adalah iatrogenik, terutama pada bisa terjadi selama operasi biopsi kelenjar getah bening. Mohon maaf ya teman-teman.
Oke, untuk yang kelemahan otot rhomboid ini tuh bersifat neurogenik. Nah, ini tuh melibatkan dorsal nerve. Kemudian penyebab cedera paling umumnya itu karena saraf kejepit. Jadi dorsal nerve-nya itu dapat terperangkap di musculus scalenus medius. Terus selain itu juga bisa terjadi karena cedera akibat kecelakaan atau dislokasi bahu anterior. Oke. Mungkin dari saya Fauzia Rahma cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.